Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Zabina Ahya Ulsena dengan nomor pokok mahasiswa 202101101044. Saya dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di video ini, saya akan membawakan materi tentang identitas nasional sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang sebelumnya tidak memiliki keseimbangan. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki suatu pihak atau setiap pihak yang dimaksud untuk menjadi pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasionalis atau nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki setiap bangsa untuk membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Menurut Kalean tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas dari setiap negara. Dengan ciri-ciri khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter dari suatu bangsa. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa, suatu negara dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, identitas nasional suatu negara dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu, juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan suatu bangsa dan negara tersebut di masa depan. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat, terutama karena adanya pengaruh kekuasaan internasional. Ciri khas suatu bangsa juga berguna untuk menghadapi pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam suatu negara. Oleh karena itu, agar negara-negara dapat tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang sebagaimana merupakan kepribadian dari suatu negara. Sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia, era globalisasi yang penuh dengan tantangan ini justru cenderung menghancurkan nasionalisme. Maka dari itu, barulah muncul kembali kebangkitan kesadaran nasional dari suatu negara. Faktor pembentuk identitas nasional. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang terpenting ialah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan inilah yang dinamakan nasionalisme. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki suatu negara. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan dari warga suatu negara beserta identitasnya.
melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Menurut Robert de Ventos, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa adalah hasil dari interaksi antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor primer. Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Yang kedua ada faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi. Lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa, kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Yang ketiga, faktor penarik. Faktor ini mencakup pengumpulan bahasa dalam tata bahasa yang resmi, tumbuhnya struktur tatanan organisasi, dan penetapan sistem pendidikan nasional. Yang keempat ada faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Selain itu, juga terdapat faktor lain yaitu faktor sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyumbang lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Prinsip kesediaan warga negara yang dapat bersatu dalam perbedaan atau unity in diversity juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Sesungguhnya, warga negara memiliki kesetiaan ganda atau multi-loyalities. Warga setia pada identitas primordialnya, dan warga juga memiliki kesetiaan pada pemerintah dan negara. Namun, mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di bawah satu pemerintahan yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama di bawah satu bangsa meskipun berbeda latar belakang. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap suatu identitas nasional bersama. Faktor yang tak kalah pentingnya yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat tersebut. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak sekedar mengacu kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah, akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Sifat identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama.
Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi dirinya dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama suatu negara. Berikut sifat negara yang bersifat umum dan dimiliki oleh semua negara. Yang pertama ada sifat memaksa. Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya. Hal ini bersifat mutlak dan memaksa. Yang kedua ada sifat monopoli. Negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi suatu landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut. Yang ketiga ada sifat mencakup semua. Kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Tidak ada satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu negara. Tidak hanya mengikat satu golongan atau suatu adat budaya saja, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk ke dalam warga negaranya. Yang keempat ada sifat menentukan. Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas dari negara itu sendiri. Sifat menentukan juga membuat negara dapat menentukan secara unilateral dan pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam suatu wilayah, suatu negara, kecuali orang asing, menjadi anggota politik negara. Selanjutnya ada unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat adskriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua ada agama. Agama adalah suatu kepercayaan yang dianut masing-masing warga negara. Yang ketiga, ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang terakhir ada bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Yang terakhir ada hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa. Identitas kebangsaan atau political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa saja dalam negara hanya ada satu bangsa, atau homogen. Tetapi umumnya terdiri dari banyak bangsa atau heterogen. Karena itu, negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional, yang merupakan kesepakatan dari banyak bangsa yang ada di dalamnya. Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada di dalam negara itu, atau juga dari identitas beberapa bangsa negara. Kesediaan dan kesetiaan warga bangsa negara untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan terus-menerus. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya, sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Di sini perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam negara. Dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa
yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, identitas nasional suatu negara dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Selain itu, ciri khas suatu bangsa juga berguna untuk menghadapi pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam suatu negara. Oleh karena itu, agar negara-negara tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang sebagaimana merupakan kepribadian dari suatu negara. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.